Pemuda berusia 22 tahun, founder dari Luminous Wear, brand streetwear kekinian yang populer di kalangan Gen Z. Dengarkan aku, saat ini ku merindumu. Awalnya, Rafa menjalankan bisnis ini sendirian, dimulai dari desain baju, mengatur produksi, membuat konten, sampai membalas chat pelanggan sendiri. Setelah kontennya viral di TikTok, pesanan meningkat drastis. Rafa kemudian merekrut beberapa teman Gen Z. Nama saya Putri Bayyana dari Universitas Catur Instansi Sekian. Saya ingin melamar kerja menjadi seorang desain grafis. Sebelumnya pernah pakai aplikasi desain apa nih? Pernah pakai Ibispaint, Adobe, terus Figma, banyak lagi. Selamat pagi. Coba perkenalkan diri Pak. Perkenalkan, nama saya Rafael Lorenzo Simulong, saya dari Universitas Catur Instansi Sekian. Di sini mau melamar sebagai apa? Saya mau melamar menjadi tim content creator. Biasanya ini konten kamu itu dapetnya dari mana? Biasanya kita dari kehidupan sehari-hari juga, dan juga dari TikTok, referensi dari orang-orang yang sudah membaca. Perkenalkan, nama saya Aditya Perdoroman dan kebetulan saya saat ini ingin melamar pekerjaan di perusahaan ini. Khususnya itu lebih tepatnya itu di bidang admin online shop, itu saya tertarik. Oke, sebelumnya itu pernah jadi admin online shop di platform apa? Kebetulan karena saya dulu aktif di TikTok, jadi saya itu jadi admin shop di TikTok Shop. TikTok shop ya? Iya. Mas. Ya, silakan dulu. Iya, makasih. Akan perkenalan diri dulu. Oh iya, perkenalkan, nama saya Lina Belasita dari Universitas Catur Instansi Sekian. Sebelumnya pengalaman untuk jadi fotografer dan videografer itu udah berapa lama? Oh ya, sebelumnya saya aktif ya dalam bidang ini. Saat SMA saya aktif jadi foto dan videografer. Terus juga saat kuliah juga saya dipercaya juga. Pernah jadi PDD nggak sih? Saya PDD abadi Mas kebetulan. Bagus, bagus. Akhirnya, mereka bekerja secara fleksibel tanpa struktur organisasi, tanpa SOP, semua komunikasi melalui WhatsApp Group dan DM Instagram. Tiba-tiba, suatu permasalahan yang tidak diinginkan datang. Loh, Putri ini gimana? Desainnya kan belum jadi, karena kan kemarin udah selesai. Ya kamu aja ngirim dan kontennya secara sudah jelas gimana aku mau desainnya secara maksimal. Kita kan tim, harusnya setiap perkembangan desain yang kamu buat, kamu nanya ke aku, kamu kasih tahu ke aku dong. Ya kenapa harus aku duluan yang komunikasi ke kamu? Kenapa nggak kamu duluan yang komunikasi ke aku?
Loh, jadi gimana dong? Aku dikejar-kejar sama influencer, aku udah teleponin dari kemarin pagi, dan sekarang mereka nggak lagi desain buat mereka upload. Mereka gak bakal upload kalau misalnya desainnya belum jadi. Halo? Halo? Maaf ya kak, desainnya belum jadi, tim desain kami kurang kompeten kak. Beberapa hari lagi mungkin kakak baru ngasih waktu ke kami gak kak? Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya saya mau desainnya jadi secepat mungkin. Halo Pak, ada yang bisa dibantu? Ini kamu gimana sih? Kok bisa salah kirim? Oh iya, maaf Pak. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kirimnya karena di saya proses ya. Saya Pak, nggak ya. mau tahu ya, harus cepat-cepat Iya, Pak, diganti. Saya nggak mau tahu nih. Iya. Sekali lagi Pak, mohon maaf ya Pak. Terima kasih atas respon Bapak terkait masalah salah kirim ini. Aduh, kenapa sih desainnya ganti-ganti terus? Nggak jelas nih desainnya. Halo? Halo? Maaf ya kak, desainnya belum jadi, tim desain kami kurang kompeten kak. Beberapa hari lagi mungkin kakak baru ngasih waktu ke kami gak kak? Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya saya mau desainnya jadi secepat mungkin. Stop, biar saya di sini menjelaskan pertanyaan nomor 1. Nah, lanjut teman-teman, di sini saya akan kembali menjelaskan pertanyaan nomor 1 dan di sini bisa kita lihat ada pertanyaan informasi yang perlu diketahui Rafa tentang fungsi dan manfaat struktur organisasi, yaitu dari sebagai berikut. Sebelum membuat struktur organisasi, Rafa harus memahami bahwa struktur organisasi berfungsi sebagai peta kerja perusahaan agar setiap anggota tim mengetahui siapa mengerjakan apa, siapa bertanggung jawab soal apa, dan bagaimana alur koordinasi dilakukan. Nah, lanjut di sini ada fungsi struktur organisasi. Yang pertama, menentukan pembagian tugas secara jelas. Setiap anggota tim hanya mengerjakan tugas sesuai peran dan tidak saling bertabrakan. Lalu menetapkan alur komando. Seperti Rafa tidak harus menjawab semua pesan langsung, bisa lewat koordinator tim. Lalu menghindari multitasking berlebihan, mencegah burnout dan kesalahan kerja, mempermudah evaluasi dan pengukuran kinerja, lalu membantu pembentukan sistem kerja profesional agar bisnis tidak bergantung pada Rafa. Dan ada lagi manfaat struktur organisasi, manfaat dampak positif, alur kerja jelas, tim tidak bingung, koordinasi lancar, informasi tidak terputus, evaluasi mudah, reward dan punishment adil, profesionalisme meningkat, bisa kerja sama dengan marketplace besar. Tanpa struktur organisasi tadi, bisnis akan terlihat tidak profesional dan tidak berkembang. Oke, kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana cara dan syarat agar koordinasi antar tim dapat berjalan efektif. Untuk caranya agar koordinasi berjalan efektif itu harus ada sistem seperti SOP yang jelas untuk setiap divisi, lalu timeline dan deadline yang tertulis, leader tiap tim yang jadi penghubung, weekly meeting evaluasi sekitar 10-15 menit. Terus untuk syarat-syarat koordinasi, yaitu informasi harus dari satu sumber yang sama, tidak melalui banyak chat yang terpisah. Setiap tugas harus memiliki PIC atau penanggung jawab. Rafa bertindak sebagai director, bukan semua dikerjakan sendiri. Feedback harus cepat dan jelas, bukan hanya oke atau nanti. Oke guys, kali ini kita ada yang mencederahkan. Kita udah chaos banget belakangan ini, semuanya nggak terkontrol. Jadi hari ini saya mau bikin struktur untuk manajemen organisasi kita. Yang pertama untuk koordinator nih, saya tunjuk Putri untuk jadi koordinator yang apa? Oke. Terus koordinator konten dan medsos itu ada Fanny. Siap. Terus core admin ada. Oke, siap. Terus untuk foto dan videografi ada Bintang. Iya kak. Terus alur koordinasinya itu ketika desain sudah selesai harus dicek sama leader atau bisa kirim ke saya. Setelah saya cek, boleh dikirim ke produksi untuk diproduksi. Kalau udah selesai, baru bikin konten. Kontennya itu harus sesuai dengan yang udah disepakatin. Kalau udah bikin konten, baru posting. Bisa dimengerti semuanya. Sekarang kita bakalan
jelasin hambatan komunikasi yang sering terjadi dalam tim Gen Z serta gimana sih solusinya. Pertama, hambatan-hambatan itu ada chat overload, lalu multitasking berlebihan, fokus terbagi, tugas lupa, pesan dibaca tapi tidak dibalas, admin tidak respon, dan menjadi pesanan terlambat, misinterpretasi pesan, teks tanpa intonasi sering disalahpahami, serta desain tidak jelas, dan menjadi influencer telat upload. Lalu solusi yang efektif adalah yaitu menggunakan format pesan tugas, yaitu pertama kita cari good to-do-nya, lalu kita tentukan deadline-nya, lalu kita tentukan PIC dan statusnya. Lalu chat WA hanya untuk komunikasi darurat, tugas utama pindah ke Trello atau Notion. Gunakan voice note atau call jika urgent atau butuh kejelasan. Daily morning check setiap 5-10 menit. Buat soft komunikasi digital agar tidak ada miskomunikasi. Ini Adit kemana sih? Di chat jadi balas-balas, orang sibuk kali. Jadi kita akan menjawab soal nomor 4. Staffing sangat penting dalam bisnis fashion. Jelaskan staffing yang efektif untuk Gen Z. Jadi perlu kita tahu dulu, staffing ini bukan hanya merekrut, tetapi juga menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Nah, staffing ini ada 5 supaya mendapatkan staffing yang efektif untuk Gen Z. Yang pertama itu recruitment, di mana merekrut orang sesuai dengan karakter bisnis Gen Z, yaitu yang kreatif dan juga fleksibel, guys. Yang kedua itu selection. Kita mencek skill juga, portofolio dan juga adaptasi kerja. Yang ketiga training dan task introduction, di mana kita menjelaskan alur kerja dan juga tools selama di perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu placement atau penempatan kerja, di mana menempatkan seseorang sesuai dengan skill dan juga kepribadiannya. Yang kelima yaitu evaluasi dan juga reward agar tim dapat termotivasi dan juga loyal dalam mengerjakan suatu pekerjaan ini, guys. Makasih. Nah, baru deh ini sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan Hendra, desain ngerjain desain, konten medsos udah sesuai sama desainnya, admin gak salah input lagi, dan fotografernya juga tenang. Jadi di sini ada nomor 5 yang terakhir, instruksi lisan dan tertulis punya fungsi yang berbeda. Jelaskan kapan keduanya digunakan dan apa kelebihan masing-masing. Nah, di sini ada 2 ya, perintah lisan dan juga perintah tertulis. Kapan sih dipakainya? Di sini ada untuk membahas seperti ide baru, brainstorming, dan juga tugas yang urgent. Kelebihannya apa kalau yang lisan? Kelebihannya adalah cepat dipahami, fleksibel, dan mudah membangun teamwork. Lalu yang kedua ada instruksi tertulis seperti Trello, WA, dan Notion. Terus kapan keduanya nih digunain? Seperti dokumentasi, deadline, SOP, dan juga revisi. Kelebihannya apa? Kalau kelebihan tertulis adalah tidak mudah lupa, bisa dilacak, dan bukti kerja yang jelas. Halo Fani. Iya, halo Put. Aku boleh nggak minta ide planning konten untuk deadline-nya mungkin minggu ini jam 8, boleh nggak? Iya, boleh. Oke, makasih ya Fani.